Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada pembahasan materi kuliah yang ketiga ya, berdasarkan SAP. Oke, saya buka dulu SAP-nya. Oke, pertemuan ketiga mengenai software development process and life cycle. Di situ akan dibahas mengenai beberapa life cycle atau siklus hidup untuk mengembangkan suatu software. Di situ ada beberapa, nanti akan kita bahas, misalnya waterfall, incremental, reuse oriented, dan ada beberapa lagi. Oke, kita kembali ke buku Somerville chapter 2 mengenai software processes ya. Jadi nanti di sini sekali lagi saya ingatkan, ini sudah dibahas di bab introduction ya, bahwa ada 4 aktivitas yang mendasar untuk suatu software engineering, yaitu software specification, software design and implementation, software validation, dan software evolution. Oke, nah apa saja yang harus ada di dalam deskripsi suatu proses ya, ini sudah dibahas di materi sesi kedua kemarin mengenai SRS, software requirement specification. Jadi harus dibahas mengenai produknya apa, kemudian aktivitas-aktivitas yang digunakan untuk membuat produk tersebut, kemudian role, siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian pre and post condition, kondisi sebelum dan kondisi sesudah ya. Ini terkait dengan aktivitas-aktivitas dan hal-hal apa saja yang harus diperhitungkan. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat proses ini tadi, membuat tiga macam ini tadi ya, proses description. Untuk membuat proses description ini diperlukan adanya life cycle atau siklus hidup. Ada beberapa siklus hidup model yang bisa digunakan. Yang pertama adalah waterfall model ya. Waterfall model ini adalah yang paling konvensional. Dia meliputi proses-proses fundamental yang dilakukan secara terurut ya. Waterfall dinamakan waterfall karena seperti air terjun. Jadi tahap pertama adalah requirement definition, tahap kedua system and software design, tahap ketiga implementation and unit testing, integration and system testing, dan terakhir operation and maintenance. Tahap ini berjalan dari atas ke bawah, oke? Dan bisa dilakukan iterasi mundur ke belakang. Oke, ya, dinamakan air terjun karena turun seperti air terjun. Oke. Tahap yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat dan seterusnya tidak dapat dilakukan bila tahap yang sebelumnya belum selesai. Misalnya, saya tidak bisa melakukan tahap system and software design jika requirement definition-nya belum dilakukan. Oke, contoh lagi misalnya, saya tidak bisa melakukan tahap implementation and unit testing jika saya belum melakukan tahap system and software design dan seterusnya. Oke, ini adalah waterfall. Model yang kedua adalah incremental development. Incremental development ini meliputi beberapa aktivitas yang bertahap, nambahnya bertahap, di mana setiap versi akan menambah fungsional dari versi yang sebelumnya. Jadi kalau pembangunan pertama ada versi 1, itu hanya misalnya 2 fitur, pembangunan kedua versi 2 itu terdiri dari 10 fitur misalnya. Nah, itu adalah incremental development. Artinya, tidak semua requirement harus selesai di awal. Jadi, boleh dibuat dulu satu fitur misalnya untuk kemudian dikembangkan menjadi banyak fitur di versi yang berikutnya. Oke, ya, model yang ketiga adalah reuse oriented software engineering. Reuse ini adalah menggunakan komponen yang bisa digunakan berulang-ulang atau reusable component. Ya, jadi ini biasanya menggunakan kayak recycle. Jadi tidak membuat coding dari awal sama sekali, tidak. Jadi misalnya ada kasus yang hampir mirip misalnya ya, kasus taruhlah registrasi untuk suatu
website dan registrasi untuk suatu e-commerce misalnya ya. Di situ kan proses registrasinya pasti mirip-mirip satu sama lain, sehingga modul yang digunakan juga bisa di reuse. Jadi kalau Anda pernah membuat atau ada coding yang terkait dengan registrasi tersebut, maka bisa digunakan lagi kembali, di reuse, tanpa nggak perlu buat lagi ulang dari awal. Oke? Jadi pada prinsipnya ada 3 macam ini. Nah, pembahasan berikutnya bisa dibaca lebih detail di masing-masing di pembahasan ini. Yang akan saya bahas berikutnya adalah kapan kita menggunakan model yang satu dan kapan kita menggunakan model yang lain. Oke. Kapan cocok untuk waterfall misalnya ya. Oke, kapan cocok waterfall? Waterfall itu sifatnya konsisten. Jadi setiap fase itu harus ada yang diproduksi. Ya. Nah, ini cocok jika early stage itu di awal itu requirement-nya sudah jelas, sehingga kecil kemungkinan customer merubah requirement. Oke? Kecil untuk dirubah requirement-nya. Dengan demikian hampir 90% fix, sehingga kalau ada perubahan tidak akan merubah, karena dia kalau merubah harus mundur lagi ke belakang. Oke? Jadi waterfall cocok should only be used when requirement well understood, ya, dan jarang terjadi perubahan. Jadi requirement harus sudah dipahami dengan baik antar kedua belah pihak dan jarang terjadi perubahan. Oke? Ini biasanya cocok untuk di project engineering yang sifatnya selalu konstan seperti itu, stagnan ya, gitu-gitu aja gitu, nggak dinamis ya. Jadi konsisten, hampir selalu seperti itu. Oke? Nah, kapan kita menggunakan incremental? Incremental adalah bagian dari agile approach. Agile ya, jadi sering disebut juga dengan agile model atau agile process. Agile itu maksudnya cepat. Dia cepat sekali untuk berubah, dinamisnya cepat. Ini cocok lebih baik daripada waterfall approach untuk kasus-kasus bisnis, e-commerce dan personal system. Ya. Kenapa? Karena dengan membuat software secara incremental atau bertahap, maka menjadi lebih murah dan lebih mudah. Ya, jadi kalau ada perubahan nanti akan cepat dirubah tergantung kebutuhan. Oke? Jadi hampir semua software yang ada sekarang itu sifatnya incremental. Jadi kalau kamu lihat ada versi beta ya kan, kemudian contohnya saja misalnya Facebook, ya fiturnya berubah-ubah terus setiap saat ya, itu ada yang bentuk incremental. Jadi ada initial version, intermediate version, final version. Pada prinsipnya tidak ada final version karena dia terus-menerus dilakukan perbaikan dan penambahan. Oke, yang berikutnya adalah reuse oriented software. Oke, apa-apa saja yang bisa di reuse? Jadi biasanya yang bisa di-reuse di bagian ini, system design with reuse, bagian development and integration. Sedangkan bagian 1, 2, dan 3 itu sifatnya harus dipertajam di awal ya, nggak bisa di-reuse karena setiap project tentu dia unik. Oke, apa yang cocok menggunakan reuse oriented? Cocok ini ada 3 tipe software komponen yang dapat digunakan. Yang pertama misalnya web services ya, ini bisa di reuse. Kemudian collection of object package yang diintegrasi dengan framework seperti .NET atau G2E, dan kemudian standalone software system yang dikonfigur. Oke, ini semua ketiga ini bisa digunakan untuk reuse oriented
ya. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah tentu saja dia akan mengurangi biaya dan resiko dan mempercepat penyelesaian suatu software. Kenapa? Karena sudah ada sebelumnya, tinggal kita pakai lagi. Oke? Nah, pada prinsipnya reuse ini hanya bisa digunakan kalau sudah pernah dibuat. Jadi harus ada dulu baru bisa digunakan. Karena dia sistemnya tidak membuat dari awal, tetapi memakai yang sudah ada. Oke, jadi kalau kamu buat dari awal berarti bukan reuse. Oke, itu ada perbedaan 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sekarang apa yang harus Anda buat di dalam proses desain? Ya, kita kembali ke proses tadi yang di atas. Jadi ada life cycle tadi kan. Yang pertama pada prinsipnya semua life cycle adalah membahas mengenai requirement specification. Semua life cycle, baik itu waterfall, yaitu reuse atau incremental, semua adalah reuse. Tahap kedua adalah design proses, ya. Analysis and design sebetulnya. Analysis and design. Apa yang dianalisis ya tentu saja dari requirement itu, kemudian Anda membuat proses bisnis, ya kan? Kemudian Anda menentukan functional requirement dan non-functional requirement. Itu sudah dilewati di dalam sesi kedua kuliah. Sekarang kita akan masuk apa saja yang akan dimodelkan di dalam desain. Yang pertama dari platform information, requirement specification, dan data description, ini semua ada di functional dan non-functional requirement. Ya, ini sebagai input. Anda bisa menentukan design activities. Kemudian kedengeran suara saya. Design activities apa saja? Di sini ada architectural design, ada interface design, dan ada komponen design. Dan architectural dan komponen design menentukan database design. Oke? Jadi apa yang harus Anda desain? Yang paling penting adalah interface design di sini dan database design. Oke, ini harus ada di dalam tugas project Anda. Oke, ini input, ini proses atau activities, dan ini output. Oke, masih ingat kuliah KSI ya? Ini ada design input, ini ada design activities, dan yang terakhir ada design output. Oke, apa saja outputnya? Harus nanti muncul sistem architecture-nya apa, database specification-nya apa, interface specification-nya apa, dan komponen specification-nya apa. Oke, ini nanti akan harus ada di keluarannya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan architectural design? Architectural design adalah prinsip bagaimana struktur dari sistem Anda. Ingat, Anda diminta untuk membuat project dalam satu kelompok, di mana setiap orang membuat sub-sub dari sistem. Ya, ada modul-modul yang terpisah. Nah, itu yang harus kalian buat architecture-nya dan bagaimana hubungan antara satu modul dengan yang lain. Oke, itu ada architectural design. Yang kedua ada interface design. Interface design bagaimana menghubungkan antara architectural design tadi, antara komponen yang satu dengan komponen yang lain, harus ada interface-nya. Interface itu apa? Yang terlihat oleh user. Oke. Kemudian komponen design. Komponen design adalah bagaimana setiap komponen sistem dan desain itu dapat beroperasi satu sama lain, ya. Dalam hal ini perlu dijelaskan model-model yang lebih detail, ya. Misalnya kalau kamu buat mesin, ya, mesin gitu, komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan untuk bisa berjalan, atau misalnya ini lebih detail sih sebetulnya, detail desain model, ya. Kalau memang tidak dibutuhkan, tidak perlu ada. Tapi kalau perlu dibutuhkan lebih detail, harus dibuat komponen desain. Kemudian database design, tentu ini yang harus ada karena
tugas Anda itu semuanya menggunakan database, sehingga harus didesain sistem data struktur data dan struktur data dalam sistem Anda. Ya, ini termasuk ERD ya. Sudah ada di kuliah lain ya, nggak perlu dibahas di sini. Oke, nah setelah dilakukan requirement, analisis, design, dan terakhir adalah testing. Nah, apa saja yang akan dilakukan dalam testing? Ada komponen testing, ada sistem testing, dan ada acceptance testing. Ya, ini harus dilakukan sebagai bagian dari software validation. Oke, mungkin itu dulu pembahasan di chapter ketiga ini. Chapter kedua. Nah, ini perlu dibahas juga sedikit bagaimana requirement dapat berubah. Selain dengan incremental delivery, juga ada yang disebut dengan prototyping. Jadi prototyping ini lebih kepada pembuatan versi awal yang dibuat dengan cepat untuk memenuhi customer requirement dan visibility study. Jadi di contohnya ya, yang namanya prototype bisa dibuat bentuk paper prototyping ya, dicoret-coret gitu untuk diberikan kepada customer. Bentuk interface paling awal dalam bentuk kertas itu sudah bisa disebut sebagai prototyping. Kayak dari kertas dicoret-coret naik menjadi bentuk interface yang menggunakan tools misalnya, kemudian naik lagi dengan coding ya, develop prototype, dalam bentuk executable prototype, dan terakhir evaluate prototype ya. Ini adalah bentuk prototype development. Kapan kita bisa menggunakan prototype? Prototype itu lebih cepat ya, karena dia bisa langsung dicoret-coret dan diberikan kepada user, dan user biasanya lebih bisa mendapat gambaran mengenai sistem yang akan dibuat. Karena dia langsung melihat seperti apa sih kira-kira nanti jadinya. Nah, masalahnya adalah prototyping seringkali tidak sama dengan final system. Mungkin gambarnya sudah bagus ya, di awal initial prototyping bagus dan seterusnya, tetapi pada final system atau final product tidak berjalan dengan sebaik di awal. Nah, sehingga ada beberapa kekurangannya. Yang pertama, prototyping tidak bisa menggambarkan non-functional requirement, karena tidak bisa digambar mengenai performa, security, robustness, reliability, ya nggak bisa ditunjukkan dengan prototyping. Nah, yang kedua, karena prototyping ini sifatnya cepat, seringkali kelemahannya adalah kurangnya dokumentasi, ya. Karena dia cuma bikin interface coding dan seterusnya, sehingga dokumentasi seringkali keteter. Nah, yang ketiga, seringkali karena terlalu cepat prototype development-nya ini, perubahan-perubahannya, sistem strukturnya jadi berantakan. Ya, kadang-kadang pas terakhir ada perubahan dan sebagainya, itu menjadi ada kekurangan ya, sehingga sulit untuk di-maintain. Dan ini organizational quality standard are normally relaxed. Jadi biasanya standar quality organisasi itu biasanya tidak terlalu strict ya, misalnya sifatnya tidak perlu ada aturan yang terlalu kuat ya, misalnya struktur organisasinya harus kuat sekali, enggak. Jadi ya sifatnya mungkin kayak bikin game kayak gitu, santai-santai gitu kan, multimedia. Nah, itu cocok untuk prototype development. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Ada beberapa model lagi yang lain ya, misalnya spiral ya, kemudian
Oke, itu tambahannya spiral. Spiral tuh apa, saya bahas sedikit di sini. Ini BOM spiral model. Jadi spiral model itu membahas risk driven software process framework, artinya dia membahas resiko. Jadi ada faktor resiko yang dibahas di sini, risk analysis. Ya, misalnya dia cocok untuk membuat sesuatu yang sifatnya biaya tinggi. Ya, sehingga perlu diakses dulu resikonya, harganya, dan sebagainya. Kalau bukan resiko tinggi, spiral model tidak terlalu cocok. Misalnya, jika digunakan bahasa pemrograman yang baru, ya itu tentu ada risiko-risiko. Misalnya lagi digunakan teknologi-teknologi yang sifatnya baru, ya tentu ada risiko-risiko. Ya, nah itu cocok untuk spiral model. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk chapter 2. Hopefully you will understand. Selamat belajar. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.